Kan seperti gerakan TL atau TL. Ya, halus ini. Terus dikat itu pembukaan. Halo Sobat Podcast, wah ketemu lagi nih sama kita. Udah lama gak sih kita nggak ngadain podcast lagi? Iya nih udah lama. Nah, gimana nih Kak Rama kabarnya? Kalau aku sih baik ya. Kalau kamu? Oke, baik juga dong. Nah, ngomong-ngomong, ada tamu spesial nggak sih hari ini? Ada loh. Wah, siapa ya tamu spesialnya? Ya udah kita langsung aja sambut. Ini dia tamu spesial kita. Nah, halo Kak, apa Halo. kabarnya? Apa kabarnya? Semoga kita baik-baik saja nih. Oke. Nah, ini kita kedatangan tamu spesial yang berbakat ya kan? Dari universitas mana nih Kak? Universitas Malang. Wah, keren banget. Ini kalau boleh tahu jurusan apa nih? Jurusan sejarah dong. Wah, keren banget gak sih? Kamu punya topik gak nih soal sejarah? Kak, ngomong-ngomong soal sejarah gitu, apa yang terlintas di pikiran? Kira-kira perkuliahan sejarah susah nggak nih? Iya, gimana nih perkuliahan sejarah nih? Menurut kami perkuliahan sejarah itu menurutku susah sih. Wah, susahnya kenapa Iya tuh sih, Kak? kayaknya menghafal gitu sih. Wah, Susahnya itu di bagian meneliti. wah meneliti. Wah, aku punya topik nih. Ngomong-ngomong soal sejarah, aku tuh pernah dengar ada yang namanya Kabinet Sukiman. Kalian pernah dengar nggak sih? Kakak tahu nggak sih? Tahu kan tahu. pastinya. Nah, Tahu dong. dengar-dengar itu Kabinet Sukiman itu hadir setelah Kabinet Nasir itu sudah runtuh, ya kan? Ya nggak sih? Kalau nggak salah gitu nggak sih? Pada tanggal Ya, ya. 27 April 1951. Ya nggak Kak? Bener nggak Kak aku Kak? Iya, betul Wah, sekali. kan banget gak sih gue? Banget emang. Oke, kok gitu mungkin ada pertanyaan Kak? Oke, kita ada pertanyaan nih Kak, udah kami siapkan. Mungkin kakaknya nanti bisa jawab ya kakak kalian berdua ini. Yang pertama, ini Kak pertanyaan ini Kak. Coba Kak Rama dulu yang pertama ini. Ini ya, ada pertanyaan pertama yaitu apa sih program apa aja sih yang berhasil dan gagal yang ada di unit? Kabinet. Ya, kabinet. Ada di kabinet. Apa itu Sukiman itu apa aja sih Kak? Yang Menurutmu berhasil apa saja programnya, menurut kalian? yang gagal gitu mungkin ada. Menurut saya program kabinet yang berhasil itu ada 4. Yang pertama itu persiapan pemilu pertama. Kabinet ini mulai menyiapkan landasan hukum dan teknis untuk pemilihan umum yang akhirnya baru bisa terlaksana pada tahun 1955. Yang kedua, menjaga keamanan dalam negeri. Ada usaha menekan gerakan separatis seperti DI, TII, walaupun sepenuhnya belum berhasil. Yang ketiga, politik luar negeri. Tetap berusaha menegakkan prinsip bebas aktif meski kemudian terguncang oleh perjanjian MSA. Yang keempat, bidang sosial. Pemerintah mencoba meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan program ekonomi dan sosial dasar. Selanjutnya nih, program yang gagal atau tidak tercapai. Yang pertama, itu mengatasi pemberontakan daerah. Pemberontakan DI atau TII RMS Republik Maluku Selatan dan ketegangan di daerah lain belum bisa dituntaskan. Yang kedua, kebijakan ekonomi belum memberi perbaikan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat karena kondisi politik yang tidak stabil. Yang ketiga, politik luar negeri. Kontroversi perjanjian Mutual Security Act MSA dengan Amerika Serikat membuat prinsip bebas aktif dipertanyakan dan menimbulkan kritik besar hingga penyebab jatuhnya kabinet. Itu aja sih Kak. Sudah jelas banget ya ini. Keren banget sih, tapi kita kan jadi tahu ya sejarah-sejarahnya, program-programnya yang berhasil, yang gagal juga. gitu. Mungkin kita bisa lanjut pertanyaan selanjutnya nih ya. Ya boleh tuh. Oke, di pertanyaan selanjutnya, apa aja sih Kak dampak yang terjadi dengan adanya kabinet Sukiman ini? Mungkin dari Kak Yoga boleh disebutkan atau dijelaskan? Dampak positif, dasar demokrasi mulai dibangun dengan adanya persiapan pemilu pertama 1955. Kabinet ini ikut menanam fondasi demokrasi di Indonesia.
Dua, pemerintahan lebih tertib, ada usaha memperbaiki keamanan dan ketertiban dalam negeri walaupun masih banyak gangguan. Tiga, pengalaman politik menjadi pelajaran penting bagi partai-partai politik tentang sulitnya mempertahankan koalisi dan stabilitas pemerintahan. Dampak negatif kehilangan dukungan politik, kontroversi perjanjian mutual security ACT MSA dengan Amerika Serikat membuat kabinet dianggap keluar dari prinsip bebas aktif. Hal ini menimbulkan kekecewaan banyak pihak. Dua, kegagalan menangani pemberontakan. Gerakan separatis seperti DL atau TLL dan RMS tetap berlangsung yang melemahkan wibawa pemerintah pusat. Krisis politik kabinet jatuh pada 23 Februari 1952, hanya bertahan sekitar 10 bulan. Pergantian kabinet yang terlalu cepat membuat jalannya pemerintah tidak stabil. 4, ekonomi rakyat tidak membaik karena terlalu sibuk dengan masalah politik dan keamanan. Program ekonomi tidak berjalan maksimal sehingga kesejahteraan rakyat belum banyak berubah. Sangat benci ya jelasannya. Menurut kakak gimana nih, dampak-dampaknya udah jelas kan? Menurut saya udah jelas banget sih tadi. Wah, oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari kita, Kak. Yakni, boleh dibacakan, Kak? Boleh. Yang terakhir nih. Saya izin bertanya ya, apa sih peristiwa yang penting, peristiwa yang ada di kabinet tersebut? Benar. Boleh dijelasin, boleh diceritain gitu. Oke, peristiwa penting dalam Kabinet Sukiman itu yang pertama, pembentukan Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951, terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Natsir, koalisi PNI dan Masyumi dengan Sukiman Mirjosenjojo sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, persiapan pemilu pertama. Kabinet mulai menyusun aturan dan persiapan teknis untuk pemilihan umum yang baru bisa terlaksana pada tahun 1955. Yang ketiga, upaya penanganan pemberontakan daerah. Kabinet menghadapi gerakan separatis seperti DI atau TII di Jawa Barat dan Sulawesi, serta RMS atau Republik Maluku Selatan. Walau dilakukan operasi militer, pemberontakan ini belum sepenuhnya padam. Yang keempat, kontroversi perjanjian Mutual Security Act MSA. Pada masa ini, Indonesia menerima bantuan militer dari Amerika Serikat melalui MSA. Perjanjian ini dianggap menarik Indonesia ke blok barat, bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, menimbulnya kecaman luas baik dari kalangan nasionalis maupun kelompok kiri. 5. Jatuhnya Kabinet Sukiman pada tanggal 23 Februari 1952 karena kontroversi MSA dan tekanan politik di parlemen. Kabinet kehilangan dukungan. Akhirnya kabinet ini bubar setelah hanya berkuasa sekitar 10 bulan, digantikan oleh Kabinet Wilopo. Wah, akhirnya kita udah ngerti nggak sih Ya, tentang... udah jelas banget tadi penjelasannya dari kakak-kakak ini. Nah, iya, tentang Kabinet Sukiman kita udah banyak ngerti nih. Dan ini dimana Kabinet Sukiman itu terbentuk pada 27 April ya, Kak? 27 April 1951 ya. Setelah Kabinet Natsir runtuh dan telah dikoalisi antara PNI sama Mayumi dengan Sukiman Wirjosanjojo sebagai Perdana Menterinya. Wah, kita punya pengetahuan baru nih guys tentang Kabinet Sukiman ini. Mungkin kalian kalau ada pertanyaan boleh langsung komen aja ya di bawah. Oke, terima kasih ya Kak Nandia, Kak Yoga udah kasih. mau hadir ke podcast kita kali ini. Buat teman-teman nantikan terus ya podcast kita selanjutnya. Bye bye. Le Mineral berasal dari sumber pegunungan terpilih dengan mineral esensial yang baik untuk tubuh. Sebagai produk asli milik Indonesia, Le Mineral hadir dengan kemasan khusus untuk mendukung atlet kebanggaan Indonesia. Halo guys, balik lagi nih sama kita di podcast Tera.
Wah, ini tuh lanjutan kita ya buat podcast pertama bersama kakak-kakak ini. Nah, sebelum itu, wah terima kasih ya buat Le Mineral yang sudah mengiklan kita, yang sudah endorse kita. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah sebelumnya kan kita udah tanya-tanya ya Kak tentang apa itu sejarahnya Iya. Kabinet Sukiman, terus kemudian program-programnya yang berhasil, yang gagal, kemudian ada peristiwa pentingnya juga. Terus kita jadi kepo, kan Kabinet Sukiman itu runtuh ya Kak? Penyebabnya apa sih? Ya kan Iya kan. Apa sih penyebab dari runtuhnya? Kabinet Sukiman itu ya. Coba mungkin kakak boleh dijelasin, kakaknya mungkin silakan. Kontroversi bantuan AS penandatanganan Mutual Security ACT dianggap bertentangan dengan prinsip politik luar negeri, bebas aktif dan bikin kabinet dicap condong ke barat. Keamanan dalam negeri masih ada pemberontakan dan gangguan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan yang sulit diatasi. Krisis kepercayaan publik, harga beras naik, isu korupsi dan gaya hidup mewah pejabat membuat citra kabinet jatuh. Masih tidak percaya DPR, puncaknya parlemen menjatuhkan mosi tidak percaya sehingga kabinet harus mengembalikan mandat pada 23 Februari 1952. Oh gitu Kak. Ternyata banyak banget ya penyebabnya. Iya penyebabnya banyak banget. Oh ternyata dari dulu itu pejabat itu udah. Ya udah Oh ada. ya. Ya, sisi-sisi Oh gelapnya iya, lah. tit. Ya udah. Oke, keren banget nih kakak-kakak ini. Apalagi guys, mati topik ya sudah dikat. Kok aja tapi masih langsung aja. Apa ya? Ngomong apa ya? Apa mah? Ya, terima kasih. Gimana nih tanggapan dari kalian tentang podcast kita? Apakah menarik, seru? Iya, gimana Kak tentang podcast kita ini? Apakah seru atau ada komentar lain mungkin? Mungkin dari kakaknya dulu nih. Mungkin ya menurut saya podcast Teram itu seru sih, kayak menambah ilmu juga gak sih buat kita-kita semua. Nah, sekarang kakaknya mungkin ada tanggapan buat podcast kita gimana, seru atau gimana? Seru. Oh, seru. Ya. Apalagi Kak, Apalagi apalagi? kita diiklankan oleh Le Mineral, thank you banget, Le Mineral seger banget. Le Mineral seger banget bisa menemani podcast kita siang ini, ya kan? Buat kalian-kalian mungkin kalau mau ada bintang tamu yang spesial dan berbakat seperti mereka ini, kalian bisa nih kasih komen siapa aja yang bakal kita undang selanjutnya biar podcast Teram ini bermanfaat, ya nggak Kak Rama? Ya, bener banget tuh. Ya. Terima kasih udah nonton podcast kita, sampai jumpa, bye bye.